Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Untuk judul hari ini adalah hal yang mustahil namun terjadi, ya. Hal yang mustahil namun terjadi. Kita akan lihat untuk beberapa kartu. Kita lihat secara general dulu ya, teman-teman. Oke. Aku melihat di sini kamu lagi kayak banyak pikiran ya, kayak banyak pikiran, terus kamu mencoba untuk mengumpulkan sebuah keberanian. Di sini kamu walaupun sedang down ya, kondisi kamu sedang down, tetapi aku melihatnya kamu tuh berjuang untuk melawan kelemahan kamu. Aku ngelihat di sini kamu tuh masih punya semangat ya, masih punya semangat, masih punya keinginan untuk mengambil power kamu lagi, dan kamu tuh masih positive thinking bahwa hal yang terjadi padamu adalah sebuah tantangan ya, tantangan yang diberikan dari Tuhan. Karena Tuhan itu menurut kamu bisa kayak membolak-balikan hati dan juga keadaan. Di sini aku ngelihatnya kamu energinya tuh memang sedang capek banget ya, capeknya tuh banget. Kita akan lihat dulu secara general di sini untuk apa yang akan terjadi atas kondisimu yang seperti ini. Aku kayak ngerasa di sini energi kalian itu banyak yang down ya teman-teman. Down tuh dalam arti sakit badan juga dan pikiran gitu. Aku nggak tahu kenapa, tapi kayak capek, pegel ya, atau nggak enak. Maka aku nyalain api dulu ya teman-teman. Aku nyalain lilin dulu supaya energinya tuh hilang. Kita akan lihat di sini untuk kondisi-kondisimu yang aku sudah sebutkan. Kita lihat apa yang bisa mengubah persepsi ini. Kira-kira hal apa yang terjadi pada dirimu? Kejutan apa ke depannya? Ada kartu Temperance, ada kartu Four of Cups, ada kartu Ten of Cups. Aku ngelihat adanya support teman-teman. Kamu kuat dikarenakan keluarga kamu. Kamu kuat karena ada energi mungkin dari orang tua kamu, anak kamu, atau orang-orang di rumah kamu ya, yang ada di sekitar kamu. Mereka kasih doa-doa yang baik loh. Ada kartu Eight of Pentacles dan ada kartu Four of Swords. Mereka bilang di sini bahwa kamu bisa mencapai keinginan kamu, atau kamu bisa kembali ke kehidupanmu yang dulu asal kamu tidak terburu-buru ya. Mereka minta kamu itu untuk tidak terlalu bekerja keras sampai capek banget, dan aku ngelihatnya di sini kamu tuh sudah cukup membuat dia itu, atau membuat mereka itu sudah cukup bangga sama kamu. Jadi kayaknya jangan terlalu memforsir pekerjaan kamu lah, aku lihatnya, karena kamu juga lagi down banget. Kamu butuh istirahat teman-teman. Itu yang aku bisa sampaikan sama kamu ya. Butuh istirahat. Kamu butuh orang yang benar-benar bisa memberikan sebuah solusi. Saran aku di sini, kalau kamu mau curhat sama teman kamu silahkan ya, jangan terlalu banyak ditutup. Kamu ngomong aja keluhan kamu, aku tuh lagi capek banget sekarang, aku tuh butuh ini, butuh itu ya. Ini aku lagi ngebaca energi kamu dulu ya teman-teman. Kita belum masuk kepada topik mustahil namun terjadi. Tapi aku cuman mau kasih tahu sama kamu bahwa kamu di sini tidak akan sendiri. Oke? Ini karena aku ngerasa aku harus bacakan ini dulu sebelum kita masuk ke hal yang berupa kejutan. Takutnya kamu makin drop. Maka siapkan dulu dan yakinkan hatimu dulu dengan apapun pembacaan ini. Jangan pernah untuk mengeluh gitu ya. Kita akan lihat yang sesuatu yang mustahil namun terjadi sama kamu.
Kita lihat ada apakah itu. Oke, Knight of Pentacles. Aku ngeliat di sini ada sebuah keberuntungan, tapi walaupun belum banyak ya. Ada yang berputar mengenai masalah keuangan kamu, masalah hidup kamu, masalah pendapatan. Tuh, aku ngelihatnya ada sebuah kabar ya teman-teman, bahwa yang kamu ciptakan sendiri, yang apa ya, kamu di sini seperti berbalik nasibnya. Ya, ini bisa terjadi pada satu siklus, mungkin di kantor kamu, mungkin dalam posisi kamu, mungkin kan kamu punya banyak saingan ya, banyak saingan dengan teman-teman atau gimana, tapi aku ngelihatnya kamu mendapatkannya sendiri teman-teman. Aku ngelihat di sini mustahil, tapi ada reward untuk kamu seorang. Itu entah dari bos kamu, atasan kamu, dari semesta ya. Ini terjadi. Akan ada sebuah perubahan kebaikan di sini. Yang akan terjadi setelah itu, aku ngelihatnya ada kartu Eight of Wands. Setelah kamu di sini mendapatkan yang kamu inginkan, ada kemajuan. Jadi apa yang menurut kamu stuck, mungkin kamu merasa kayak posisimu di kantor stuck ya, atau gimana? Aku ngelihatnya di sini kamu mendapatkan tantangan baru, justru berjalan. Aku ngelihat ada suatu keuntungan di sini teman-teman. Ada suatu keuntungan yang membuat kamu itu kayak nggak perlu terlalu kerja keras gitu loh. Pada intinya kayak kerja keras kamu terbayar dan kamu tuh mendapatkan yang kamu inginkan sehingga kamu bisa istirahat. Ibaratnya kamu sudah melewati satu fase yang penting di sini. Aku nggak bisa bilang ini hanya masalah cinta ya teman-teman, tapi aku bilang masalah general dulu. Jadi aku tadi bacakan mengapa hidup kamu itu mungkin sekarang dalam fase yang kurang baik. Mungkin kamu juga kurang sehat. Aku lihatnya seperti itu, dan aku ngelihatnya juga di sini aku membacakan secara general dulu ya, dalam arti secara general itu selain dari cinta. Oke, ada kartu The Magician, ada kartu Page of Wands, artinya adalah kamu siap untuk berkarya lagi. Jadi aku bisa bilang hal ini diberikan padamu untuk membantumu kelancaran hidup. Bisa jadi ya teman-teman, ini tuh adalah jawaban dari semesta. Aku ngelihatnya ada sesuatu yang berjalan di sini sehingga kamu bisa memilih memilih jalan hidupmu sendiri. Dalam arti gini, kalau kamu sudah diberikan satu kesempatan, maka kamu akan mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Contoh dalam pekerjaan, kamu diberikan tanggung jawab baru, sehingga kamu di sini akan mengalami banyak hal-hal yang baru. Kenapa ada kartu Page of Wands? Page of Wands itu ibaratnya kayak kamu jalan dari sesuatu yang baru. Hal baru ini menanti kamu. Aku bisa bilang ini terkait dengan pekerjaan ya, selain dari masalah cinta dalam masalah kehidupan kamu. Nah, ada kartu Page of Pentacles. Nah, Page of Pentacles di sini adalah sesuatu yang bisa kamu raih. Aku ngeliat ada kartu Knight of Pentacles. Ada yang menunggu kamu sih, teman-teman, aku lihatnya. Kamu akan mendapatkan sebuah kabar, di mana kabar ini sebenarnya sudah mau dikasih tahu kamu, ya. Dan ada kartu The Magician. Intinya kamu diapresiasi. Kamu akan mendapatkan sebuah kabar yang asik, kabar yang baik, kabar di mana kamu itu memiliki kesempatan untuk menuangkan ide-ide kamu, untuk berkarya, untuk lebih maju lagi. Kalau ini dalam pekerjaan, maka akan ada tantangan baru ya. Ada kartu Four of Cups dan juga Seven of Wands, dan ada kartu Queen of Cups. Aku lihat kamu kedepannya udah nggak usah terlalu banyak mengeluarkan banyak energi
Seven of Wands di sini kita bicara mengenai usaha kamu. Kamu maju dikarenakan usaha kamu sendiri, teman-teman. Jadi orang mengapresiasi atas usahamu sendiri. Jangan pernah kamu merasa kayak harus balas jasa dengan orang lain, karena kamu mendapatkan rewards ini itu dari kesabaran kamu. Oke? Yang lainnya mungkin itu adalah supportive chain aja, bukan sebagai peran utamanya. Peran utamanya tetap kembali sama kamu. Di sini kamu lebih merasa kayak bersyukur ya, teman-teman. Ada kartu Queen of Cups, itu kamu akan dikenal orang sebagai orang yang memotivasi, dan aku ngelihatnya di sini banyak orang yang kayak akhirnya membuka mata menerima kamu. Dalam arti kamu tuh diperhitungkan. Aku ngelihatnya seperti itu, ya. Dan kita lihat ini lebih seperti apa sih? 3 kartu terakhir aku lihatnya di sini. Hal yang terjadi, ada kartu Seven of Cups, Six of Cups, dan juga mengenai King of Pentacles. Ini mengenai rezeki kamu, teman-teman. Aku sudah bisa pastikan, ya. Seven of Cups ada berupa keinginan kamu. Six of Cups adalah kisah dari yang sudah kamu perjuangkan, kisah lama yang sudah kamu perjuangkan. Kamu sudah memperjuangkan ini lama untuk mencapai cita-cita kamu, dan di sini ada kartu King of Pentacles, artinya kamu mujur. Yang kamu cita-citakan itu terbayarkan dengan hasil atau berupa uang, ya. Aku lihat ada rezeki nomplok di sini. Ketika King of Pentacles muncul, maka itu adalah tanda dari seorang Taurus, maka kamu akan berkelimpahan dengan apapun yang kamu kerjakan dari masa lalu. Ini akan membawa kamu membuka stigma orang-orang yang tadinya meremehkan kamu. Aku lihat mereka bakalan kayak berusaha untuk apa ya? Berusaha untuk ngebaikin kamu lagi, ya. Membuat kamu percaya sama mereka lagi. Aku bilang sih tetap jaga jarak ya, karena kita lihat ya di saat orang sedang terpuruk, nah, di situ kita lihat kebaikan orang ke kita. Kalau mereka tidak berubah, maka mereka adalah orang yang baik. Tapi kalau misalnya mereka berubah karena kondisi tertentu, maka kamu sudah tahu aslinya mereka seperti apa. Mereka seperti tidak memberikan kamu kesempatan untuk, oh ya, kamu tuh lebih baik lagi nanti ke depannya. Mungkin ini hanya cobaan. Mereka nggak berpikir seperti itu. Mereka hanya berpikir, oh sekarang kamu nggak punya apa-apa, dan nggak mungkin lah bisa recovery dalam waktu yang dekat. Ya, aku bukan di sini memberikan sesuatu yang buruk ya teman-teman, tapi aku hanya berpikir bahwa kamu saatnya untuk belajar. Harus tetap memilih mana yang baik, mana yang buruk untuk hidup kamu sendiri. Karena orang yang bisa menghancurkan kita adalah eksternal sebetulnya. Faktor eksternal itu tuh sangat pengaruh banget loh teman-teman. Percaya nggak? Faktor eksternal itu tuh sangat pengaruh banget. Kadang-kadang mereka tuh bisa kayak membolak-balikan definisi tentang kita. Jadi kamu harus hati-hati, ya, harus pilih teman yang baik. Kemudian di sini kita akan lihat sebuah pesannya ya, teman-teman. Secara general dulu. Hal ini yang akan terjadi. Pesannya adalah kartu Queen of Wands. Kamu akan mendapatkan kepercayaan diri kamu lagi ke atas usaha yang sudah kamu hasilkan. Ada kartu percaya diri, kemudian karisma kamu juga akan terlihat ya, karena kamu berhasil berarti ada rewards ya. Kamu bisa beli barang baru mungkin untuk mempercantik diri kamu sehingga menambah karisma kamu ya. Kalau misalnya kalian ada yang tidak lama lagi naik jabatan atau dapat bonus selain dari bonus lebaran tentunya, aku harap kalian selamati diri sendiri mulai sekarang dan tidak boleh kufur nikmat. Ya, kecil besarnya rezeki itu tergantung kita bagaimana rasa bersyukur, itu betul kok. Dan kamu menikmati hidup kamu. Ini mustahil, namun ini akan terjadi sama kamu. Jadi afirmasikan ini dengan baik ya. Kemudian yang kedua, sekarang kita akan membacakan mengenai masalah kisah jalan asmaramu. Kita akan membuka kisah jalan asmaramu. Aku akan menggunakan kartu lain. Di mana kartu lain ini aku coba netralisir ya teman-teman. Oke, kita akan lihat di sini bagaimana yang mustahil, namun ini terkait dengan kisah asmaramu.
Kita akan ambil energi tengahnya adalah grounding. Kemudian ada kartu secret, power. Kemudian kita punya alchemy. Ada recovery di situ ya. Respect. Security. Dan aku ambil 3 terakhir. Ada balance, responsibility, dan concealment. Aku melihat di sini ada sesuatu yang tersadarkan. Kamu di sini sepertinya kisahnya adalah sedang banyak pertumbuhan dengan pasangan kamu ya. Berarti banyak cobaan, semakin diuji karena di sini ada cleansing, ada pembersihan juga. Berarti di sini ada kondisi yang semakin rumit, kalian tuh semakin bergairah dan kalian itu diuji dalam siklus yang lumayan badai lah kalau aku bilang. Nah, di sini aku ngelihatnya kalian berdua menghadapi masalah kalian itu tidak dengan kekanak-kanakan lagi. Tetapi aku melihat di sini ada sisi grounding. Sisi grounding tuh apa sih, teman-teman? Lebih santai. Kalian tuh lebih kayak paham, lebih sering ngomong kayak dari hati ke hati. Aku ngelihatnya. Seseorang di sini yang bersama kamu, aku ngelihatnya akan mulai terbuka, tidak lagi tertutup. Karena kenapa? Dia menghargai dirimu. Ada sebuah rahasia yang terbuka ya, dan dimana di sini rahasia tersebut itu lebih menyeimbangkan kisah kalian. Jadi kamu lebih mengenal, kamu lebih mengerti kondisi dia seperti apa. Di sini aku lihat cinta kalian itu alhamdulillahnya menjadi kuat ya teman-teman. Dan segala sesuatu yang tidak baik itu akan hempas, akan hilang. Rasa curiga ya, setelah dia buka rahasia ini nih, rasa curiga, rasa yang buat kamu gelisah itu akan hilang. Dan aku lihat di sini ada kayak kerjasama dari energi untuk kalian ya. Ada sesuatu yang tercipta di sini. Oke. Kita akan lihat dari aura kamu. Sempat ada rasa sakit dan aura dia ini ada energi. Jadi gini teman-teman, di sini aku melihat kamu mungkin yang terlalu banyak overthinking, ya. Kenapa ada pain? Berarti kamu ada kesedihan. Yang aku bilang di sini penyembuhannya ini lebih ke kamu, ya. Karena dia di sini sebetulnya akan memberikan satu keyakinan sama kamu bahwa hubungan ini tuh akan terus berjalan. Kamu hanya butuh sabar. Kita akan lihat untuk rahasia yang terbuka di sini ya. Rahasia yang terbuka, aku akan buka 2 kartu. Seven of Swords dan ada kartu The Chariot. Kamu tahu teman-teman, rahasia yang dia simpan saat ini adalah memang dia tidak bisa fokus sama kamu, tapi bukan karena dia dengan orang lain, ya. Tapi dia fokus lebih ke arah sibuk. Dia di sini kayak mencari jalan. Karena aku ngelihatnya Seven of Swords itu lebih kepada segala sesuatu yang kondisinya itu kayak tidak memungkinkan, tapi dia terus bisa mencari jalan gitu loh. Jadi dia ini butuh taktik untuk urusannya. Aku lihatnya seperti itu ya. Masalahnya apa sih? The Moon. Mumet ini orang. Kepalanya mumet banget. Pusing. Eight of Cups. Aku melihat ada sesuatu yang dia tinggalkan. Ini bisa terjadi dari pekerjaan, dari penghasilan, atau keadaan yang berubah drastis. Three of Pentacles ya. Ini terkait dengan dia, hubungan dia dengan orang terdekatnya. Aku ngelihatnya gini sih teman-teman, ini ada kaitannya sedikit. Kalau kamu ada kisah cinta orang ketiga, ini ada kaitannya dengan
pasangan sahnya atau pasangan yang dia punya sekarang. Aku lihat ya kalau misalnya memang terkait dengan cinta, maka dia sekarang lagi kayak mencoba untuk sendiri untuk bisa mengerti keadaan. Ibaratnya merantau tanpa pasangannya. Ada yang seperti itu. Ada yang dia meninggalkan kerjasama besar dikarenakan dia merasa tidak cukup baik untuk hal tersebut. Dan aku lihat dia lagi kayak ada krisis kepercayaan diri sih sekarang ini. Itu nanti yang akan dibuka sama kamu. Kalau kamu menanyakan apakah ada orang lain di sini, saat ini belum. Ya, karena fokus dia di sini mau sendiri. Dan bagaimana ke depannya? Aku melihat untuk ke depannya dia selalu meyakinkan kamu, teman-teman, dengan membuat kamu tuh lebih tenang. Ya. Dan di sini untuk masalah hubungan kamu itu dia akan jaga dengan baik. Dia akan covering semuanya, dia akan tutup semuanya. Aku lihat ada yang mau ngajak kamu kencan, atau lebih tepatnya kalau yang tadi hubungannya itu penuh dengan rasa kecewa ya, karena mungkin kalian gak ketemuan atau gimana, ini ada yang berhasil ketemu atau dia punya rencana untuk menemui kamu. Kartu Four of Swords sebetulnya tuh kayak dia tuh lebih minta kamu tuh untuk jangan terlalu banyak berpikir deh, jangan jangan berasumsi segala sesuatu yang dibilangnya itu belum terjadi atau kamu terlalu mengada-ada. Nah, di sini dia bilang dia masih pengen ketemu sama kamu. Kalau kalian ada yang berantem, intinya juga di sini dia masih kok membuka pintu maaf dan memberikan kesempatan kedua untuk hubungan kalian. Oke teman-teman, aku tidak akan membukakan untuk inisial dan zodiak karena ini semuanya terkait dengan dirimu sendiri. Kalau untuk cinta ini berarti ya kamu dengan orang yang kamu pikirkan, sesuaikan dengan kondisi kamu. Jika memang tidak ada yang resonate, ambil aja ini sebagai pelajaran dan solusinya. Siapa tahu di kehidupan selanjutnya, bukan kehidupan selanjutnya sih, tapi di masa depan, kita nggak tahu besok, lusa, atau kapan kamu akan mengalami ini. Maka afirmasikan hal yang baik, buang hal yang buruk. See you and I see you, I love you. Bye-bye.